pertama, teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah teknologi yang menggunakan komputer untuk menyimpan, mengambil, dan mentransmisikan atau mengirim data atau informasi. Agar dapat berinteraksi dengan perangkat lain, TI dapat ditambah dengan peralatan komunikasi seperti jaringan komputer, telekomunikasi, dan internet. Dengan tambahan peralatan komunikasi tersebut, penggunanya dapat berkomunikasi dan mentransmisikan informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. TI yang ditambah peralatan komunikasi ini disebut teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yang kedua, pengaruh TIK dalam kehidupan masyarakat. Contoh pengaruh TIK dalam kehidupan, aktivitas keseharian, online shopping, pembayaran elektronik, koran online, video conference, dan email. Pendidikan, e-learning, e-book, file, kesehatan, telemedicine, dan apotek online, perdagangan, e-commerce, dan pekerjaan IT. Dampak positif dan negatif TIK. Yang pertama ada positif, kalender pada smartphone atau gadget, aplikasi email, chat, video, conference, dan situs media sosial, search engine, bermain games, memutar lagu, dan menonton video virtual learning, dan paperless environment. Yang kedua ada dampak negatifnya, penyebaran informasi yang salah atau hoax, canduan internet dan game, cyberbullying, berkurangnya aktivitas sosial, berkurangnya aktivitas fisik, potensi kehilangan pekerjaan, dan potensi korban kejahatan. Yang ketiga, kolaborasi di dunia maya. Kolaborasi maya sering disebut juga kolaborasi virtual atau daring, adalah melakukan kerja bersama dengan orang yang berbeda tempat dan waktu untuk menyelesaikan tugas menggunakan perkakas tertentu. Praktik baik menggunakan kolaborasi maya seperti berikut: menentukan tujuan dan fokus, menyepakati dokumentasi kegiatan kolaborasi, saling mengecek secara regular, mengadakan pertemuan regular, menetapkan jam kerja dan menghindari gangguan, menggunakan perkakas terbaik, bereksperimen untuk mendapatkan cara terbaik berkolaborasi, menjaga kesehatan, bersosialisasi dengan anggota tim, hindari multitasking, rayakan kesuksesan kecil. Kolaborasi di dunia maya tersebut banyak perkakas yang saat ini dapat digunakan untuk kolaborasi daring tersebut. Di antaranya sebagai berikut: Google, Microsoft, Slack, GitHub. Kolaborasi di dunia maya juga terdapat tantangan dan hambatan yang sering dihadapi ketika melaksanakan kolaborasi maya. Tantangan dan hambatan itu diantaranya seperti berikut. 1. Perbedaan waktu antar zona. Perbedaan waktu antar zona dari anggota tim dapat menjadi salah satu penghambat saat berkomunikasi. Yang kedua, koneksi internet. Kolaborasi maya dengan bergantung pada koneksi internet menyebabkan perbedaan kecepatan. Akses internet menjadi salah satu hambatan. Lambatnya koneksi dari satu pengguna akan mempengaruhi pengguna lainnya. Yang keempat, media sosial. Media sosial ialah salah satu teknologi yang dihasilkan dari perkembangan revolusi komputasi. Media sosial adalah media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi, menuliskan ide dan ekspresi, serta membagikan informasi tersebut dalam komunitas virtual. Aplikasi media sosial yang memiliki banyak pengguna diantaranya adalah Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok, WeChat, Instagram, Twitter Zone, Sina Weibo, LinkedIn, Kiki, Quro, Telegram, Snapchat, dan Pinterest. Dampak positif media sosial adalah kedekatan sosial, mempermudah komunikasi, proses rekrutmen karyawan, penegakan hukum, dan investigasi. Media sosial memiliki platform yang dapat diisi dengan games, feedback, review, dan program lain yang berhubungan dengan aktivitas daring. Dampak negatif media sosial adalah pengaruh terhadap kesehatan emosional, berita bohong atau berita palsu, dan hate speech, pencurian data. Yang kelima, informasi pribadi dan hukum privasi.
Informasi pribadi adalah informasi tentang diri seseorang. Informasi pribadi dikenal dengan dua istilah, yaitu informasi personal dan informasi privat. Yang pertama, informasi personal. Informasi personal adalah informasi pribadi yang tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Yang kedua, informasi privat. Informasi privat adalah informasi tentang seseorang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Informasi pribadi harus bisa dijaga dengan baik dan tidak boleh bocor, karena jika bocor atau dicuri bisa menyebabkan kerugian pada diri pemilik data tersebut. Informasi pribadi dilindungi hukum, yang disebut dengan hukum privasi. Hukum privasi adalah kebebasan dari gangguan. Kebebasan ini adalah kebebasan bagi setiap manusia untuk sendiri tanpa diganggu oleh orang lain, melindungi dan mengendalikan informasi tentang diri sendiri, bebas dari pengawasan, diikuti, dilacak, diawasi, dan disadap. Setiap orang bisa jadi memiliki keinginan yang berbeda atas privasi informasi. Ada orang yang tidak selalu memberikan privasi data dengan mengungkapkan data kunci mereka di sosial media. Dalam hal ini, informasi mengenai persetujuan pengambilan data ini menjadi penting. Masalah privasi informasi sering muncul dari berbagai sumber, di antaranya seperti berikut: rekan medik kesehatan, penyelidikan yang berkaitan dengan hukum dan kriminal, transaksi dan informasi keuangan, ciri biologis seperti materi genetik, tempat tinggal dan informasi geografis, penyelenggaraan privasi, perilaku browsing di web, riset akademik, kebijakan untuk melindungi data privasi.